Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali kesempatan Jumat ini. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas, kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah keislaman dan keimanan sampai dengan detik ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba Allah yang hidup di muka bumi sampai detik ini, yang mengaku berislam dan beriman, kita yang masih diberikan anugerah oleh Allah untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah Jumat hari ini. Karena itulah ibadah Jumat di dalam Al-Quran, bahkan surahnya diberi nama dengan surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9. Isyarat awalnya, Jumat hanya akan direspon oleh orang-orang yang masih memiliki iman dalam dirinya. Maka Allah memanggil dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh hamba-hamba yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya harfun nida, huruf panggilan, linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id, untuk memanggil yang dekat, jarak menengah atau jauh. Disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, ayyunya berfungsi menguatkan hukum, munada. Haknya mengingatkan pentingnya informasi, tanbih. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina, isim mausul, konjungsi menunjuk objek yang mencakup semua tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau kata ini kita gabungkan, ya ayyuhalladzina amanu, maka secara tafsir akan diterjemahkan, hei seluruh pemilik iman tanpa kecuali. Punya jabatankah engkau atau tidak punya jabatan? Besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah? Status sosialnya seperti apakah? Sepanjang engkau memiliki iman kepadaku, apakah engkau jauh jaraknya, menengah jaraknya, dekat jaraknya? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Maka di antara ciri kebenaran imanmu, jika diseru kepadamu tiba waktunya menunaikan ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah, respon getaran imanmu itu untuk menyambut ibadah Jumat. Tidak semua orang yang berkata saya muslim, saya mukmin, bisa merespon ibadah Jumat kecuali yang terdapat nilai keimanan dalam dirinya. Dan dalam iman itulah akan dibedakan antara tingkat kekuatan tertinggi sampai yang paling rendah. Semakin tinggi iman, belum dipanggil, dia sudah bersiap. Iman standar, begitu dipanggil, dia datang. Iman sedang lemah, bahkan khatib sudah mau masuk khutbah yang kedua, dia baru bersiap. Di saat Jumat itulah kita dipanggil kembali untuk mengembalikan standar keimanan kita pada kondisi fitrah yang kuat, sehingga yang jauh menjadi lebih dekat, yang dekat semakin lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya, setiap Jumat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh kesulitan bisa dituntaskan, iman bisa menguat, persoalan dengan Allah semakin melekat, persoalan dunia dihempaskan sehingga nyaman dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Itulah sebabnya ayat 10 setelah tuntas Jumatan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kalau Jumatannya sudah benar, Jumatannya sudah beres, khutbahnya ditanamkan dengan baik, silahkan menyebar. Karena setelah Jumat itu kita mendapatkan pencerahan yang baru, semangat yang baru, spirit yang baru, dan tata kehidupan yang baru untuk menata itu lebih baik sebelum kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam ayat Jumat diingatkan, Jumat bukan ibadah formalitas saat Anda datang, duduk mendengar khutbah, kadang mengantuk bahkan tertidur, lalu salat 2 rakaat dan pulang. Bukan itu yang diinginkan. Datang, duduk, ingat Allah, fas'au ila dzikrillah, cas iman kita. Rasakan kalau saat itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hubungan kita dengan sesama. Karena itulah Jumu'ah sifat dari kata al-jama'ah, artinya datang berkumpul, saling mengenal di antara yang berkumpul, dan saling mengisi di antara yang kumpul. Datang, kenali siapa yang duduk di samping kanan Anda, di kiri Anda, depan Anda,
belakang Anda, bangun relasi. Setelah itu pulang saling mengisi. Barangkali ada pasien yang tidak sempat ke rumah sakit, bertemu dengan dokter, diberikan resep, selesai persoalannya. Ada yang tidak punya pekerjaan, datang bertemu dengan orang yang punya lapangan usaha, bertemu, bangun relasi, selesai urusannya. Itulah Jumat yang pertama kali disyariatkan pada Rasulullah SAW, berupa Jumat solusi yang menyatukan umat Islam dalam nilai keislaman yang baik dan benar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita pada fitrahnya tentu menginginkan peningkatan dalam capaian-capaian kehidupan kita. Dan selalu ingin lebih. Mencari harta, ingin lebih dari sebelumnya. Sudah punya sepeda, ingin motor. Sudah punya motor, ingin mobil. Dalam status pendidikan selalu ingin naik. Dari SMA ingin S1. Dari S1 ingin S2. Demikian seterusnya. Dari jabatan juga demikian. Birokrasi ingin dititi sampai ke puncak tertingginya. Standar untuk mencapai itu umumnya didapatkan dua rumus utama. Kalau tidak kita mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah anugerahkan kepada kita melalui ikhtiar, tingkatkan pengetahuan, tingkatkan kerja keras. Maka yang kedua, membangun relasi dengan orang yang punya otoritas di dalamnya. Anda ingin mudah akses ke metro, Anda berkenalan dengan wali kota metro. Aksesnya mudah untuk dibangun. Anda ingin sukses di metro, tingkatkan intelektualitas, kerja keras, apa yang Anda kerjakan, pencapaiannya akan semakin naik. Semakin tinggi kita bersemangat, semakin mudah kita mendapatkan peningkatan apa yang kita harapkan itu. Ternyata, hal demikian yang pada umumnya saat ini dikejar oleh manusia, dipertanyakan kembali oleh Allah kepada kita tentang keseimbangan dunia dan akhirat kita. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia, kata Allah, yang orientasinya kerja lagi, bangun relasi. Untuk apa? Dunia. Tambah lagi harta. Naikkan lagi kedudukan. Kalau perlu lakukan segalanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tambah, naikkan dunia. Sepanjang itu dilakukan, dunia dapat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Hanya sayang, kata Allah, kalau rumusnya hanya dipakai untuk dunia, maka akhiratnya tidak akan didapatkan seperti ia merasakan kenikmatan dunianya. Lalu datang Islam memberikan keseimbangan pada kehidupan kita. Menjelaskan kehidupan kita bukan dunia saja. Diperlihatkan dalam pandangan, didengar dalam berita, diantarakan kemudian bahkan oleh kita. Ternyata setelah hidup dunia ini ada alam kubur. Ternyata setelah kubur itu kita akan dihisab. Ternyata setelah dihisab itu ada alam baru selain alam yang kita tinggali sekarang. Dan hukum mengatakan setiap pindah tempat, pindah hukum. Setiap pindah keadaan, pindah aturannya. Apakah hukum di Lampung sama kemudian dengan di Sumatera? Belum tentu. Apakah uang di Indonesia akan berlaku di Malaysia? Belum tentu. Apakah hukum Malaysia sama dengan Amerika? Tidak. Padahal pindahnya masih skala lokal di dunia. Lantas Anda ingin menyimpulkan bahwa hidup di dunia hukumnya sama dengan alam kubur. Bekal dunia sama dengan akhirat? Tidak. Pindah intra dunia saja bekalnya tidak sama, maka bagaimana ketika kita mengharapkan bekal yang sempurna ketika berpindah alam dan meninggalkan dunia ini? Maka diberikanlah oleh Allah pedoman yang sangat lengkap, yang kalau kita baca dan cari dimanapun tidak akan kita temukan pedoman yang sempurna, yang menunjukkan dengan jelas dari amalannya, persiapannya, keadaannya di setiap tempat yang kita pijak, dari mulai dunia meninggalkannya seperti apa, wafatnya akan bagaimana, setelah dari dunia pindahnya kemana, alamnya akan seperti apa, di akhiratnya bagaimana, tempatnya seperti apa. Anda hanya akan temukan itu secara detail di dalam Islam. Terurai dalam Al-Quran 6236 ayat, 114 surah 30 juz, dan ditetilkan keterangannya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dibagilah dua bagian, dunia yang sekarang kita pijak, yang akan kita tempuh sampai ke ujungnya, dalam bahasa Arab disebut dengan akhirah. Ada dunia,
ada akhirah. Akhirah, alam setelah kita meninggalkan dunia ini. Maka Allah mengatakan dan membimbing kita di ayat 201-nya. Di surah yang sama, surah Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan kasihnya Allah mengatakan, Allah tidak menginginkan Anda di dunia sukses. Silahkan dapatkan fasilitas, dapatkan akses, dapatkan kenyamanan di dunia. Di akhirat bagaimana? Silahkan dapatkan kekayaan, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tampilan yang indah. Dunia, akhirat bagaimana? Maka Allah sampaikan, ketika engkau mengerjakan pekerjaan duniamu dan mendapatkan kenyamanan, pastikan kehidupan akhiratmu mendapatkan kenyamanan yang serupa atau lebih daripada itu. Jika dunia hasanah, pastikan akhirat hasanah. Lalu kita balik bertanya, ya Allah, bagaimana kami bisa mendapatkan rumus cepat? Dunianya dapat cepat, akhiratnya pun mendapatkan bekal yang cepat. Hasanah. Hasanah itu bisa diartikan nyaman, tenang, tentram, baik. Kaya, kekayaannya membawa kenyamanan dan ketenangan. Karena sekarang banyak orang kaya, tapi tidak tenang dengan kekayaannya. Ada orang sukses dalam karirnya, tapi tidak bahagia dalam hidupnya. Maka Allah mengatakan, hei, jangan pisahkan kesuksesan dan kebahagiaan. Yang sukses sekaligus bahagia. Yang bahagia sekaligus yang tenang. Yang tenang sekaligus hidupnya nyaman. Maka semua itu kalau dikumpulkan namanya disebut dengan hasanah. Namanya disebut dengan hasanah. Maka dua rumus tadi yang sering kita kerjakan di dunia dipertanyakan lagi oleh Allah untuk menjemput akhirat kita. Bagaimana caramu membangun relasi supaya mendapatkan dunia yang cepat dan akhirat yang cepat? Bagaimana caramu bekerja keras untuk mendapatkan dunia yang cepat dan damai saat bersamaan mendapatkan kehidupan akhirat yang damai dan tenang? Maka turunlah kemudian rumus ini dengan memperkenalkan kepada kita Quran surah ke-17 di ayat 110. Allah menyampaikan, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Qulid'ullah, katakan pada dirimu, sebutkan Allah. Sebut nama Allah. Bukan hanya mengajarkan kita untuk berdoa, bukan. Doa itu menyambung relasi. Karena itu disebut dengan doa, sesuatu yang sampai terhubung, tersambung. Anda ingin sukses dunia, ingin sukses akhirat. Tadi rumusnya dikatakan di awal, bangun relasi bagi yang punya kuasa, mudah kita mendapatkan akses. Apa yang tidak dimiliki oleh Allah? Yang punya rezeki, Allah. Yang punya kekayaan, Allah. Yang punya kehidupan, Allah. Yang punya kesehatan, Allah. Yang punya kebahagiaan, Allah. Anda menuntut minta banyak rezeki, tapi Anda jauh dari Allah sampai dengan Jumat ini. Maka apa yang Anda dapatkan? Bahkan kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ajaban linnas wa qanahal. Manusia itu aneh. Ingin surga, tapi banyak mengerjakan amalan neraka. Tak ingin ke neraka, tapi banyak terjerumus pada sifat-sifat ahli neraka. Ingin masuk surga, tapi jauh dari Allah. Ingin pintar, tapi tidak kenal Allah. Ingin samara di rumah tangganya, tapi tak pernah ada sujud dalam kehidupan rumahnya. Sampai dengan detik ini, di Jumat ini, berapa di antara kita yang membangun kesadaran untuk membangun relasi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa kali Anda update status terkoneksi dengan handphone Anda dalam sehari? Berapa kali Anda mengecek WhatsApp Anda dalam sehari? Pertanyaan terbesarnya, kalau status dunia saja sering kita update, maka bagaimana dengan status kita yang terhubung dengan Allah yang menguasai dunia akhirat? Bukankah kita meyakini Allah pemilik segala ini? Allah yang menghempaskan segala kesulitan, yaj'al lahu makhraja. Allah yang mendatangkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak diduga, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah yang memberikan kebahagiaan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah yang memberikan percepatan pengetahuan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Di balik pertanyaannya oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kalau engkau sudah menyadari semua itu, sekarang pikirkan, sedekat apa hubunganmu denganku, kata Allah. Sedekat apa? Jika kita balik bertanya kepada Allah, ya Allah kami mana?
Kami ingin membangun hubungan yang lebih dekat. Kami ingin bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Kami kerja untuk dapat lembur, ya Allah. Kami kejar supaya mendapatkan tambahan pesangon untuk dunia. Berangkat gelap, pulang gelap. Sekarang kami sadar ternyata yang punya rezeki itu Engkau. Sekarang kami sadar ternyata yang punya segalanya Engkau. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, bagaimana cara kami membangun relasi denganmu supaya mendapatkan percepatan dari apa yang tadi Engkau sampaikan itu. Hadirin, di antara sekian jawaban yang disampaikan dalam Al-Quran, ada satu ibadah yang menarik yang secara singkat khatib akan kupas pada hari ini. Dan ibadah inilah yang Allah syariatkan dari semua kalangan manusia, bahkan sejak era Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi sampai kita saat ini. Ibadah itulah yang menyambungkan kita dengan Allah, terkoneksi dalam setiap keadaan kita, bahkan sejak bangun, duduk, sampai tertidur. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang terhubung dengan kuat dan sulit dipisahkan disebut dengan silah namanya. Wasala yasilu silatan, terhubung dengan kuat, sulit dilepaskan. Ibadah yang melatih kita supaya terhubung dengan Allah, dan ketika terhubung diperhatikan dimanapun, dibantu, disayangi, dilindungi, diarahkan kepada segala yang terbaik. Ibadah itulah yang disebut dengan sholat namanya. Sholat. Itulah sebabnya sholat ibadah yang bukan hanya disyariatkan pada era Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam sholat. Quran surah ke-20, Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya adalah Allah ya Musa. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Ketika engkau mempertuhankan saya, buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan beribadah kepadaku. Caranya sholat untuk mengingatku. Nabi Isa alaihissalam sholat. Quran surah ke-19 Maryam di ayat 31 sampai 33. Wa awsani bis salah. Allah memberikan kepadaku perintah yang kuat untuk menunaikan sholat. Nabi Ismail alaihissalam, kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Quran surah ke-19 Maryam di ayat yang ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Bahkan Nabi Ismail meminta semua keluarganya jaga salat, jangan tinggal salat. Dan semua nabi dikisahkan bahkan saat memiliki kesulitan, mereka terkoneksi langsung dengan Allah. Solusinya Allah. Hamparkan dulu sajadahnya, minta dulu kepada Rabbnya sebelum berikhtiar dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Bukankah Nabi Zakaria ketika meminta kepada Allah, dalam vonis yang disebutkan manusia nggak akan mungkin punya keturunan. Maaf, suami sudah sepuh, fisik letih, rambut memutih, istrinya divonis monopos dan mandul. Apa yang dilakukan? Allah yang punya segalanya. Menghadap ke arah kiblat, di mihrabnya beliau berdoa. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrab itulah beliau berdoa kepada Allah dan memohon, ya Allah, semua memvonis aku secara medis tak mungkin punya keturunan. Istriku divonis monopos dan mandul. Ketika semua memvonis demikian, ya Allah, hanya Engkau yang punya pemberian tanpa batas. Bila dengan ini hamba memohon belum terkabulkan, maka mohon tunjukkan kepada hamba saat ini kepada siapa lagi hamba mesti memohon. Turun jawaban, perhatikan jawabannya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka datang malaikat menyampaikan, Allah kasih jawaban sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Nabi Zakaria ketika meminta solusi, salat. Nabi Yakub alaihissalam ketika ada tragedi kepada Yusuf terjadi, apa yang beliau lakukan? Lihat Quran surah ke-12 di ayat 86 sampai 88. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku curhatnya semua aku arahkan kepada Allah. Salat. 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 Membangun relasi dengan Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ketika turun perintah salat pada Nabi Muhammad pertama kali, bersandinglah perintah itu dengan hajat. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45. Wasta'inu bisabri wassalah. Hei hambaku, kalau engkau punya masalah dalam hidupmu, apapun yang kau alami, terima dulu dengan sabar sebagai ujian dariku, lalu datang kepadaku lewat salat. Salat. Kalau masih
masih tidak yakin, dipertanyakan keimanannya. Turunlah ayat 153-nya dengan penegasan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hei orang-orang beriman, mana imanmu? Bukankah engkau mengatakan beriman? Buktikan imanmu. Kalau punya persoalan, terima dengan sabar, bentangkan sajadah, minta kepada Allah. Semua kebahagiaan, kesuksesan, kebahagiaan dengan sifat hasanah tadi, kalau kita bawa dalam nuansa kenyamanan disebut falah namanya. Falah, itulah sebabnya diperdengarkan 5 kali dalam sehari di telinga kita. Ketika Anda bertanya, kenapa saya harus sholat? Barusan zuhur, sekarang sholat lagi asar. Diperdengarkan oleh Allah, hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia, supaya engkau sukses, supaya engkau tenang. Maksudnya, hei yang sedang cari solusi belum sukses, datang aku yang punya, datang sujud aku berikan. Hei yang belum bahagia, datang minta sujud aku berikan. Falah diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam sehari setiap pergantian waktu. Baru bangun sudah diminta sukses kamu, bahagia kamu. Siang-siang ditanya lagi, sudah sukses belum, bahagia belum? Sore ditanya lagi, sampai mau tidur dipastikan. Jangan sampai tidur hambaku kecuali engkau dalam keadaan tenang dan bahagia. Hayya 'alal falah. Diperdengarkan di telinga-telinga, bahasa Arabnya udhun. Jamaknya disebut dengan adzan. Sayangnya Allah kepada kita diperdengarkan. Jadi kalau ada orang belum bahagia dalam hidupnya, padahal harta sudah banyak, coba dicek. Mungkin bukan kurang hartanya, kurang dekat dia dengan Allah. Kalau ada yang belum sukses, padahal tenaga sudah dikeluarkan, nyari ke sana kemari, mungkin karena bukan kurang kuat tenaganya, kawan. Kurang dekat dengan Allah. Itulah sebabnya ketika Allah menyampaikan risalah salat, jika Anda ingin menambah sebagai penutup khutbah ini, ya Allah, saya ingin tingkatkan kesungguhan saya, sehingga bangun relasi lebih dekat denganmu. Bagaimana caranya? Maka turun jawaban dari sekedar yang standar. Dan disinilah kita akan akhiri khutbah kita yang pertama ini. Jika saya, Anda, kita hanya menunaikan sholat 5 waktu, itu adalah penunjuk keimanan kita sebagai penggugur kewajiban. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu bukti keimanan. Karena itulah sholat disebut iman. Quran surah kedua ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sholat yang kau tunaikan dengan imanmu. Jadi kalau kita mengaku beriman, pembuktian pertamanya sholat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi dia tidak sholat, maka oleh Allah dipertanyakan keimanannya. Banyak bukti iman. Mana bukti? Iman. Tapi kalau Anda ingin menambahkan ikhtiar di dalamnya untuk mendapatkan kenyamanan, kesuksesan, akses yang mudah, maka perhatikan rahasia yang tercantum dalam Al-Quran. Allah tambahkan amalan fardu itu dengan amalan yang kedua. Quran surah 17, surahnya disebut Al-Isra. Dengan peristiwa ini kita mendapatkan perintah salat melalui Nabi Muhammad SAW. 17 rakaat, surah ke-17. Perhatikanlah ketika disambungkan ayat 78 yang 5 waktu dengan 79 sampai dengan 80-nya. Perhatikan kalimatnya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Standar 5 waktu. Anda pengen sukses, tidak pengen sukses, tetap sholat 5 waktu juga. Anda wali kota, bukan wali kota, pengen jadi pebisnis, bukan pebisnis, pengen kaya, tidak kaya, tetap 5 waktu juga, sepanjang Anda beriman. Tapi kalau Anda ingin naikkan levelnya, sukses, dilindungi, dibimbing oleh Allah, diberikan solusi yang terbaik, maka perhatikan firman-Nya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tambahkan amalmu, terkoneksikan dengan Allah, tambah dari yang fardu amalan sholatnya dengan nafilah. Nafilah. Dia bukan wajib. Tapi kalau kita kerjakan, ada bonus Allah berikan. Jam kerja di sini 7 sampai jam 4. Kalau Anda tambah 5 sampai 6, lembur, ada bonus. Itulah nafilah. Dia tidak wajib, cuma jejaknya ditampilkan oleh Nabi. Jejak yang ditampilkan untuk diikuti sunnah namanya. Kalau dikerjakan dapat tambahannya. Ibadahnya namanya nafilah, hukumnya disebut dengan sunnah.
Ada sunnah yang berlaku dari pagi, siang, sampai ke sore, sampai ke malam. Pilih menunya sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, dengan cepat, di sini kita akan berakhir. Bagi Anda yang menginginkan karirnya diangkat oleh Allah di tempat tertinggi, terjaga, dilindungi, jalannya dibimbing oleh Allah. Kalau ada masalah, dibimbing keluarnya. Kalau ada yang ganggu, dilindungi langsung oleh Allah. Maka amalannya disebut nafilah, bukan wajib, sunnah hukumnya. Nafilah ditunaikan di malam hari, namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bih. Apa yang didapatkan? Nafilatan laka, itu tambahan cuma satu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten mengerjakan itu lillah, karena Allah, maka Allah akan angkat derajat dia, ditempatkan di tempat terbaik dalam aktivitas dunia sampai akhiratnya. Perhatikan kalimatnya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Memulai pekerjaan dibimbing oleh Allah. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau ada kesulitan dibimbing oleh Allah. Tak perlu nyogok, tak perlu korupsi, tak perlu menggerakkan orang pada hal yang tidak benar. Allah yang bimbing. Waj'alni min ladunka dzurriyyatan waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang ganggu, Allah yang langsung kemudian menyelesaikan semua pertolongannya. Kami tutup sunnah pagi sampai dengan ke malam berurutan. Kalau langsung bangun tahajud rasanya sulit, tempelkan kata Nabi dengan sholat fardumu supaya engkau terbiasa. Dirinci oleh Nabi amalan-amalan sampai akhiratnya. Ini fadilahnya begini, akhiratnya akan begini. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 414. Dari Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Riwayat Ummu Habibah mengatakan, qalat, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla isnatai asyrata rak'atan tatawwu'an ghaira fariidatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man thabara 'ala isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'an qabla adh-dhuhri, rak'ataini ba'da al-maghrib, rak'ataini ba'da al-isya, wa rak'ataini qabla as-subhi, bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang konsisten, berusaha, bersabar menunaikan 12 rakaat yang mengiringi salat fardunya dari siang sampai malam, dirinci 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Apa yang didapatkan akhiratnya? Orang yang konsisten mempertahankan itu sampai dia meninggal dunia, dibangunkan, diperintahkan oleh Allah pada malaikat, bangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Lalu apa rinciannya? Khatib hanya sebutkan satu saja di antara sekian yang banyak, karena terbatasnya waktu Jumat kita. Yang subuhnya saja baru 2 rakaat, Allah cukupkan semua kebutuhan dunianya. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang konsisten menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah cukupkan kebutuhan dunia untuknya. Tidak diperbudak dunia, hartanya dicukupkan, karirnya dicukupkan, pekerjaannya nyaman, tenang. Itulah rahasianya sahabat selalu konsisten pada sholat subuh, bahkan mereka berangkat dalam pekerjaan setelah menunaikan subuhnya. Itulah yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang terbaik, yang pintar, al-kayyis, dialah membangun koneksi dengan Allah yang punya segalanya. Dia kerjakan perintah Allah, dia ikuti tuntunannya, dunia dia dapatkan, akhirat insyaallah dia akan raih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lakum wa lana jami'an. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, perkenankan khatib menekankan dua hal yang penting dan singkat. Satu, mengapa kita mesti Jumatan? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tidak menginginkan ada orang Islam cuma datang ke masjid, duduk, dengar khutbah, kadang ngantuk, sholat 2 rakaat dan pulang. Itu bukan Jumat yang diinginkan. Itu hanya formalitas, datang selesai kewajiban. Yang diinginkan datang, bangun persaudaraan, ikatkan ukhuwah kita, saling mengisi. Itulah Jumat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ketika syariat ini didatangkan. Kalau tidak ada makna ini, kenapa harus Jumat? Cukup zuhur selesai. Karena setiap pekan diinginkan kita bersatu secara utuh dalam kebaikan dan saling mengisi serta mengingatkan dalam kebaikan. Kalau itu bisa dilakukan skala metro saja, saya yakin bukan hanya ukhuwahnya, tapi pembangunan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebaikan akan kita dapatkan di tempat ini. Yang kedua, hadirin, setiap Jumat kita diminta refleksi. Sejauh apa kedekatan kita dengan Allah? Jangan-jangan selama ini kita sering mengharap, meminta, menuntut segala hal, tapi ternyata lupa hubungan kurang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki minimal secara singkat dalam sholat kita. Minimal secara singkat dalam sholat kita. Berusaha untuk menambah dengan sholat-sholat sunnah selain yang fardu, karena di balik sunnah bukan hanya melengkapi sholat fardu kita, tapi ada fadilah, keutamaan-keutamaan yang baik untuk dunia dan akhirat kita. Baik itu kita ketahui hikmahnya atau belum kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk beramal dan menjadikan hasil amalan itu baik untuk tempat yang kita pijak, khususnya negara yang kita cintai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمدك يا أرحم الراحمين كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. يا الله, jangan biarkan ada satu hambamu yang ada di Jumat ini ya Allah yang datang penuh dosa, kecuali saat ia meninggalkan Jumat ini engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah ya Allah, jika ada yang datang ke Jumat ini membawa kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah ya Allah, engkau yang maha mengetahui jika ada di antara jamaah yang datang membawa kesulitan dalam hidupnya, dengan keikhlasannya menunaikan Jumat, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali engkau telah tuntaskan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridha wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, engkau yang maha mengetahui. Setiap satu di antara kami memiliki hajat tersembunyi dalam hatinya. Selama itu baik untuk dunia dan akhiratnya, mohon dengan keikhlasannya beramal di Jumat ini, kabulkan seluruh permohonannya ya arhamar rahimin. Allahumma barik ya Allah hadhil Madinah mantiqati Mitra ya arhamar rahimin, wahfad amiraha ya rabbal alamin. Allahumma hdihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jaga kota Metro di Lampung ini ya Allah. Berikan hidayah ya Allah kepada wali kota dan jajarannya, Forkom Pindanya. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah untuk menjaga amanah ini dengan baik. Ringankan hisab mereka di hari kiamat ya Allah. Kami mencintai mereka ya arhamar rahimin. Jaga kesehatan mereka ya Allah, jaga kekuatan mereka ya Allah, dan jaga mereka dalam kebijakan-kebijakan mereka ya Allah. Jauhkan dari penyimpangan-penyimpangan ya Allah yang dapat menjerumuskan pada siksa dan murka-Mu. Allahumma ihfadh ulama'ana ya arhamar rahimin waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami khususnya di Metro ini ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, kuatkan mereka ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat, mencerahkan bagi warga ini ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadh biladana an Indonesia, wahfadh ya Allah ru'asa ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, satukan kami dalam kedamaian dan kebaikan. Berikan hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah. Jauhkan mereka dari berbagai kemaksiatan ya Allah. Sadarkan mereka akan dihisab ya Allah. Ringankan hisab mereka ya Allah.
satukan kami dalam kemuliaan dan jauhkan kami dari perpecahan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak ya arhamar rahimin ya khairan nasirin. Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin. Ya Allah, mohon anugerahkan pertolongan-Mu yang sempurna kepada seluruh saudara-saudari kami di Palestina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma zid quwwatal mujahidin fi Filistin. Ya Allah, berikan tambahan kekuatan pada para pejuang di Palestina ya arhamar rahimin. Warzuqna ni'matas salah fi Masjidil Aqsa qabla mamatina ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebelum kami wafat berikan kesempatan untuk menunaikan salat di Masjidil Aqsa ya rabbal alamin. Wa khaffif hisabana yaumal qiyamati an dha'fina fi nusratil Aqsa Filistin. Dan mohon ampuni dan ringankan hisab kami di hari kiamat ketika Engkau tanya kami ya Allah, apa yang telah Engkau perbuat untuk Palestina. Ringankan hisab kami di hari kiamat ya arhamar rahimin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, qumu ila salatikum yarhamukumullah.